Selamat tahun baru 2024. Kita berjumpa lagi di Jurnal Barata. Setelah Tiongkok mulai melonggarkan pembatasan COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 tahun pada pertengahan Desember 2022 yang lalu, dunia ikut menantikan pemulihan ekonomi Tiongkok di tahun 2023 saat menggelar konferensi kerja ekonomi pusat untuk menentukan arah ekonomi pada tahun 2023. Presiden Xi Jinping saat itu mengatakan pekerjaan ekonomi pada tahun 2023 akan menjadi rumit. Sehingga pertemuan konferensi kerja ekonomi pusat tersebut menuntut agar stabilitas ekonomi menjadi prioritas yang utama dan mengupayakan adanya kemajuan stabilitas ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 5% di tahun 2023 yang lalu. Nah, apakah target tersebut bisa tercapai dan bagaimana kesiapan Tiongkok dalam menyongsong tahun 2024 ini? Mari kita coba telah bersama. Jurnal Barata. Dalam 3 triwulan pertama tahun 2023 yang lalu, ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah tumbuh sebesar 5,2% secara tahunan. Maka untuk memenuhi target pertumbuhan 5%, Tiongkok hanya membutuhkan pertumbuhan PDB sebesar 4,4% secara tahunan di triwulan keempat 2023. Itulah kenapa UBS, perusahaan perbankan, investasi, dan jasa keuangan yang berkantor pusat di Swiss, kemudian menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2023 menjadi 5,2% dari yang sebelumnya sebesar 4,8%. Deutsche Bank, Nomura, dan JP Morgan juga sudah menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB Tiongkok setahun penuh karena semakin banyaknya data yang menunjukkan optimisme. Artinya PDB Tiongkok kemungkinan besar akan tumbuh mencapai target pemerintah yakni sebesar 5% pada tahun 2023 atau bahkan melampaui target pemerintah Tiongkok sebagaimana yang diprediksi oleh para ekonom. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan industri baru seperti misalnya kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan. Contoh yang luar biasa adalah Tiongkok berhasil menyalip Jepang dalam menjadi eksportir mobil terbesar di dunia pada triwulan pertama tahun 2023 berkat sektor kendaraan energi baru, di mana dalam 11 bulan pertama di tahun 2023 produksi kendaraan energi baru Tiongkok ini tumbuh sekitar 34,5% dan penjualan juga meningkat sebesar 36,7%. Itu berarti lebih dari 64% penjualan kendaraan energi global terjadi di Tiongkok selama periode tersebut. Contoh lain misalnya, pada November tahun lalu, nilai tambah manufaktur Tiongkok yang berteknologi tinggi juga berada di atas ukuran yang ditentukan, yakni meningkat sebesar 6,2% secara tahunan. Artinya 4,4 poin persentase lebih cepat kalau dibandingkan pada Oktober 2023 yang lalu. Begitu pula dengan produk-produk yang berteknologi tinggi seperti sel surya, robot servis, dan sirkuit terpadu yang terus menunjukkan kinerja yang luar biasa yang dapat membantu mendorong pembangunan yang berkualitas tinggi dalam perdagangan luar negeri Tiongkok. Nah, hal lain yang juga menarik dari pembangunan Tiongkok ini adalah meningkatnya konsumsi domestik sebagai pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Di mana dalam 11 bulan pertama di tahun lalu, total penjualan retail yang merupakan ukuran utama konsumsi ini tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan, dan inilah yang memainkan peran penting sebenarnya dalam
mendorong pertumbuhan di Tiongkok. Itulah kenapa pertumbuhan yang didorong oleh inovasi dan konsumsi merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan yang berkualitas tinggi di Tiongkok. Dan sejalan dengan hal itu, Tiongkok juga terus mendorong adanya pertumbuhan inovasi melalui berbagai terobosan yang sudah dilakukan selama tahun 2023 yang lalu. Salah satunya menjadi negara pertama di dunia yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat pada awal Desember 2023. Selain itu, Tiongkok juga meluncurkan tulang punggung atau backbone jaringan internet tercepat di dunia pada November 2023. Nah, dengan adanya terobosan-terobosan tersebut, sebenarnya hal ini membuktikan bahwa di tengah parahnya penurunan ekonomi global dan situasi geoekonomi yang kompleks, ekonomi Tiongkok nyatanya tetap kuat dan stabil. Itulah kenapa pemulihan ekonomi di Tiongkok menjadi salah satu sorotan terbesar bagi perekonomian global sepanjang tahun 2023. Dan Tiongkok diharapkan bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat karena menyumbang sekitar sepertiga dari pertumbuhan global. Selain berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan global, pertumbuhan yang lebih cepat di Tiongkok juga mempunyai dampak yang positif terhadap negara-negara lain di dunia, di mana menurut IMF, 1 poin persentase pertumbuhan di Tiongkok rata-rata bisa meningkatkan output di negara-negara lain sebesar 0,3% dalam jangka menengah. Ini tentu menunjukkan bagaimana pemikiran ekonomi Presiden Xi Jinping yang menekankan pembangunan berkualitas bisa dipraktekkan dalam mengatasi permasalahan negara lain melalui inisiatif sabuk dan jalan. Tapi meski perkiraan IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun ini cukup menggembirakan karena sudah melampaui target pemerintah sebesar 5%, tantangan masih tetap ada pada sektor perekonomian. Hal itu dibuktikan dengan perkiraan IMF terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang moderat, hanya sebesar 4,6% pada tahun 2024. Jauh dari target pemerintah Tiongkok, yakni sebesar 5%. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pasar properti dan permintaan eksternal. Jadi faktor-faktor inilah yang menjadi hambatan dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Itulah kenapa fokus strategis Tiongkok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target pada tahun 2024 berpusat pada serangkaian prioritas kebijakan pada tahun 2024. Yang pertama, meningkatkan permintaan domestik dengan menekankan pada peningkatan belanja dalam negeri. Lalu yang kedua, inisiatif reformasi dengan memperdalam reformasi terutama dalam sistem fiskal dan perpajakan yang bertujuan khususnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara struktur pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang ketiga, perluasan keterbukaan terutama di industri seperti misalnya layanan kesehatan, jasa, dan industri telekomunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah stabilitas di sektor keuangan dengan prioritas pada stabilisasi pasar properti dan mengatasi utang pemerintah daerah untuk mencegah potensi risiko. Nah, pendekatan strategis tersebut diharapkan masih tetap relevan dan sesuai pada tahun 2024 sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah Tiongkok bisa tercapai. Demikian Jurnal Barata. Saya Iksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.